Halo, Sobat Ngobraser. Selamat malam, selamat Senin malam. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Oke, setelah seminggu kita libur mengudara di acara ngobrol santai ini, kita balik lagi nih dengan anak-anak dari Envoy. Envoy itu apa? Min Aruna Foundation Entrepreneurship Development for Youth. Cek sound dong, cek sound. Cek sound aman? Oke. Hello. Oh, ada Bumai. Apa kabar Bumai? Oke. Waalaikumsalam Bumai. Sangbo.id. Langsung bilang Winnie. Aman ya? Oke, sambil nunggu yang lain pada hadir, kita obrolin yang satu ini dulu. Apa tuh yang satu itu? Itu pertanyaan ke DM seputar ngobras. Ya. Oke. Dari Aril Bandung. Wah. Tahu goreng 3. Arif, kok Aril? Aril mah penyanyi ya. Oke. Pertanyaannya, beberapa kali daftar di website okoc.net, tapi kadang pas buka lagi suka terkendala. Kalau sudah daftar di website tersebut, apakah bisa dikatakan saya sudah jadi anggota OKOC atau bagaimana? Oke Arif, karena saya ada usaha tahu Sumedang dan ingin masuk ke banyak komunitas. Niatnya bagus dan itu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Gabung sebanyak-banyaknya di komunitas, ya komunitas usaha maupun komunitas lainnya. Komunitas usaha itu yang gabung adalah teman-teman sesama pelaku usaha, tetapi ada juga teman-teman yang mungkin jadi reseller, ya, jadi sekarang adalah konsumen tapi kemudian nanti jadi reseller. Bu Indah, waalaikumsalam. Agil, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi komunitas usaha itu adalah salah satu cara di mana kita bisa memperluas kenalan kita, teman kita, dan kita bisa bersilaturahmi dengan orang-orang baru setiap harinya. Dengan begitu, otomatis kita menambah luasnya jejaring network kita. Saya selalu bilang bahwa di dalam silaturahmi, bukan saya yang ngomongnya, itu hadis. Kalau silaturahmi itu ada 2 janji Allah. 1, umur diperpanjang. 2, rezeki diperluas. Ya, nah, silaturahmi yang tadi saya sebutkan itu yang khusus ada hadisnya tentang silaturahmi dengan kerabat. Artinya masih ada hubungan nasabnya ya. Nah, tapi kalau kita nggak terlatih di sana, boro-boro kita bisa terlatih di berjejaring, berteman dengan teman-teman di komunitas usaha atau komunitas berbasis hobi, berbasis aktivitas, dan seterusnya ya. Susu kurma, waalaikumsalam, salam kenal dari Bandung. Senang banget nih ada teman-teman dari Bandung nih gabung. Nah, pertanyaannya kembali lagi ya, jadi komunitas bagus. Nah, taunya gimana kita udah terdaftar atau enggak? Itu di okoc.net ada kartu tanda anggota digital. Nah, kalau udah ada itu, artinya ya kita udah terdaftar. Jadi Arif pastikan di okoc.net-nya masuk lagi
Kalau misalnya nggak bisa, kalau mau masuk dengan nomor telepon lain bisa. Tapi kalau nomor telepon yang sama, misalnya lupa password dan seterusnya, tinggal bilang aja lupa password. Oke? Jadi betul, langkahnya adalah gabung komunitas sebanyak-banyaknya, kemudian berjejaring, berteman, bersahabat dengan banyak orang di komunitas baru tersebut, dan pastikan di komunitas okoc.net itu sudah dapat kartu tanda anggota. Ya, kartu tanda anggotanya kayak gimana? Digital. Ya, digital. NVPRTW 29. Waalaikumsalam. Si bintang buah. Waalaikumsalam. Salam santun. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut ke siapa nih yang akan datang? Atau yang akan hadir? Oke, kita lihat ya. Yang hadir adalah cek. Yang hadir adalah dari Envoy angkatan 13, Putri Lestari. Panggilannya Putles. Wih, lucu juga nih, Putles. Terus sama satu lagi Aas Lasmanah dari Envoy 10. Panggilannya Aas. Coba ya, kita lihat. Teman bisnis hijab sama Alo Flora sudah ada di sini enggak ya? Bentar. Cari dulu karena belum. Oh, Alo Flora ada. Teman bisnis hijab. Teman bisnis hijab ada nih. Oke. Halo guys. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mana yang Aas, mana yang Putles? Tebak Pak. Tebak. Sini, ini saya nunjuk sebelah mana ya? Ada nggak nih? Kelihatan nggak? Kelihatan. Yang pakai hitam Aas, betul nggak? Kebalik. Oh, kebalik. Ya, namanya juga nebak 50-50 gitu ya. Oh iya, betul. Kok baju envoy-nya Putles warna oranye ya? Apa emang selalu warna oranye ya? Tulisannya ya? Angkatan 13 sama Pak Orange. Oh, 13. Oke. Iya. Putles ada di kota apa nih? Cek. 1, 2, 3. Iya Pak. Aas atau Putles di kota apa? Aas di Bandung. Putri Pak. Di kota Bandung. Oke. Sama, Putri Pak. di Bandung, Aas juga di Bandung. Kumaha, Darama? Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Iya. Ya, oke, kita mulai. Pertama, perkenalan pribadi dulu. Yang senioran dikit, boleh ya? Duluan. Boleh, Yang boleh. senioran dikit. Oke, Aas perkenalan dulu. pribadi. Iya, Aas dulu ya Pak. Mangga, ya Aas dulu. Iya, perkenalan sebelumnya nama saya Aas Lasmana dari Bandung. Saya adalah envoy ke-10 tahun 2019.
Sekarang domisilinya di Bandung dan punya bisnis namanya Teman Bisnis Hijab. Itu. Kalau yang dulu di Envoy itu daftarnya adalah Alhimakis Hijab. Gitu, Pak. Cukup. Cukup. Waduh, orang pengen tahu Aas sebagai pribadi yang bukan pengusaha. Oh, Senangnya makan apa, terus hobinya apa, gitu. oh oke. Okay. Eh Kalau nama panggilan dulu, dari nama panggilan simple sesuai nama, dipanggilnya biasanya Aas. Lalu kalau Itu bunyi apa tuh? hobi, hobinya apa ya? Hobinya Ayo. cuman stalking stalking online shop orang. Yang setiap hari dilakukan cuman itu. Terus kalau cita-cita emang dari dulu nggak mau jadi karyawan, minimal punya usaha buat diri sendiri. Terus cita-cita yang paling besarnya ya nyiptain lapangan kerja minimal buat keluarga terdekat, lalu orang-orang di sekitar supaya kita lebih bermanfaat. Gitu, Pak. Wih, itu kalau misalnya bangun pagi langsung kepikiran itu. Saya mau jadi orang yang manfaat gitu, nggak? Bangun pagi. Iya, pasti minimal Ah, saya harus bermanfaat buat diri sendiri. Jangan sampai nyusahin oh, diri sendiri, apalagi nyusahin orang lain gitu, Pak. Insya contohnya Allah, nyusahin semoga. diri sendiri apa tuh? As. Nyusahin diri sendiri, misalnya kita gak punya kemampuan apapun, misalkan kita cari kerja aja susah, karena kompetensi kita aja kurang atau minim gitu. Tapi misalkan punya cita-citanya besar, tapi gak mau asah kompetensi diri sendiri, jadinya stuck dan gak bisa maju kemana-mana gitu. Masya Allah. Jadi kalau saya suka sampaikan kepada teman-teman, khususnya yang muda-muda nih, nyusahin diri sendiri itu adalah bila kalau untuk makan aja kita perlu minta ke orang. Untuk makan aja nih, Betul. padahal kan makan itu harus setiap hari. Boleh nggak? Nggak setiap hari makan. Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Puasa aja disuruh berbuka gitu ya. Iya. Jadi anak muda, nih pesan buat teman-teman anak muda. Hal yang terbesar yang bisa dilakukan oleh anak muda adalah menjadi mandiri, alias makan dari penghasilan sendiri, Sendiri. beli pakaian dari penghasilan sendiri. Terus nanti satu saat nih atap di atas kepala kita dari penghasilan sendiri. Aduh, mahal. Ya, nyewa dulu lah gitu ya. Nyewa dulu. Betul, Supaya Pak. bisa mandiri. Coba kebayang nggak nih kalau untuk tiga hal itu aja, makan, pakaian, tempat tinggal, itu kita masih bergantung pada orang lain. Nah, kira-kira apakah kita bisa kontribusi terhadap ekonomi Indonesia? Pertanyaannya itu. Jawabannya singkat. Untuk diri sendiri aja nggak bisa dipenuhi. Apalagi untuk orang lain atau Indonesia ya. Itu keren banget As. Betul, Pak. Thank you As. Iya, Oke Putri. sama-sama. Ya, Pak. Suara Putri terdengar jelas nggak, Pak? Jelas sekali Putri. Halo? Bagus, bagus. Jempol tuh. Sebelumnya, perkenalkan, Pak. Nama saya Putri Lestari. Saya sekarang berdomisili di Kota Bandung, yaitu di sekitar kampus. Kebetulan saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi saya sekarang ngekosnya di daerah Gerlong.
Tapi asli domisili saya tuh di kota Sukabumi, Pak. Tapi lagi Putri itu aslinya bukan orang Sukabumi, tapi asli Jawa Tengah di daerah Seragen. Hobi Putri itu bikin DIY, terus masak, makan, dan nyanyi gitu. Dan cita-cita Putri itu pengen jadi pengusaha di industri kreatif, Pak. Kan udah jadi pengusaha. Suara Betul Putri nggak? terdengar jelas nggak, Pak? Bagus. Suara saya kedengeran nggak? Ut. Kalau Aas bisa dengar saya. Di Putri Kedengeran, agak Pak. putus-putus sih, Pak. Oh iya, Putri agak loading. Loading, muter, muter. Nanti Putri berdoa yang keras atau geser-geser kiri kanan supaya signalnya pas. Oke? Karena putrinya loading. Ter, ter. Tapi sekarang udah nggak. Ya. Sekarang udah nggak loading. Udah bisa dengar suara saya belum, Putri? Udah, Wah, udah bisa. udah ya. Nah, tadi tadi tes signalnya di tempat yang sama nggak? Di titik yang sama nggak? Sama, Pak. Oh, Udah. oke. Iya, kalau malam-malam orang cenderung suka pakai signal lebih besar. Oke, Put. Berarti di Gerlong ya. Bukan di Iya, pesantren Pak. Darut Tauhid kan? Bukan, maju lagi, Pak. Deket ke Hmm. KPAD-nya. Oh, oke. Jadi agak ke bawah sedikit ya. Kalau ke kampus Maju. berarti Kalau ke bawah, Gerlong Tengah. Gerlong Tengah. Maju berarti Iya, ke itu ya, ke arah Setiabudi ya. iya maju. Betul nggak? Oke. Berarti ke kampus bisa jalan kaki nggak? Iya, Pak. Jalan kaki. Sekitar Oke. 7 sampai 10 menit Olahraga ya. jalan. Iya. Oh, deket banget. Deket banget. Put, tadi bilang hobi nyanyi ya? Betul ya? Itu cuma selingan doang, Pak. Kalau lagi sendiri aja. Coba kita dengerin Bakat selingannya yang boleh hanya nggak? dipendam. Boleh nggak kita dengerin selingannya? Enggak, Ditemenin Pak. sama Aas deh. Cuma pribadi. Oh gitu. Ya udah, coba bersenandung aja bisa nggak bersenandung? Gitu bisa nggak? Enggak, Pak. Nggak. Oke Malu, Pak. deh. Malu ya. Kalau jualan malu nggak? Alhamdulillah berjalan sejauh ini dibimbing sama Amruf. Nggak terlalu malu sekarang. Asalnya masih Oh, malu-malu, Pak. oh iya betul. Kalau kalau usaha itu yang penting kemampuan komunikasi itu efektif. Ya, efektif itu apa? Efektif artinya kemampuan komunikasinya, apa yang kita ingin sampaikan, yang di kepala kita, itu sampai kepada pendengar atau audiens atau calon pembeli, itu sama seperti apa yang ada di kepala kita. Itu sebutannya komunikasi yang efektif ya. Komunikasi efektif itu bukan cerewet, bukan banyak omong, bukan ceritanya nggak putus-putus gitu. Tetapi komunikasi yang efektif adalah bila kita menyampaikan sesuatu yang mendengarnya itu dapat semuanya 100%. Betul. Jadi kalau kita ngomong A, nyampainya A, bukan A minus, A aksen, A koma, A plus, dan seterusnya ya. Oke, kita langsung aja ya. Langsung apa? Nggak usah perkenalan usaha, tetapi langsung promosi usaha. Mau nggak, Aas? Promosi usaha. Iya, ya. Jadi langsung aja promosi usaha, terus boleh cerita gimana usahanya. Nanti kita cerita latar belakang usaha belakangan, tetapi promosi duluan, karena promosi itu yang paling
banyak makan waktu harusnya ya. Kenapa? Karena kita pengen semua yang dengar di sini maupun yang nanti dengerin rekamannya ngerti persis apa yang kita jual, baik itu jasa ataupun produk. Ya, terus gimana caranya kolaborasi supaya kita lebih luas lagi pasarnya dan seterusnya. Habis itu baru pertanyaan kepada saya. Namanya juga mentoring online, mentoring live IG ya. Habis itu baru cerita. Oke, silakan As. Boleh, Pak. Promosi bisnis. Siapa tahu ada yang lupa. As ingetin lagi nama bisnisnya Teman Bisnis Hijab ya. Jadi teman bisnis hijab itu satu supplier hijab, tapi kita konsepnya supplier hijab premium. Jadi kita mengangkatnya hijab-hijab yang premium, mulai dari kualitas jahitan, bahan, lalu foto atau packaging kita buat premium, yaitu Instagramnya Teman Bisnis Hijab. Nah, ini bisa As tunjukin untuk, jadi barang-barang yang di Teman Bisnis Hijab jual itu semuanya produk tanpa label. Jadi teman-teman bisa banget untuk rebranding, untuk orang-orang yang terkendala produksi, misalkan ada yang kerja tapi mau bisnis juga, mau coba-coba bisnis atau mau emang fokus di bidang bisnis hijab fashion, cocok banget dijadiin suppliernya di Teman Bisnis Hijab. Karena kita itu semuanya produknya memang tanpa label, jadi cocok banget untuk di rebranding. Dan kita juga menyediakan jasa untuk pemasangan label. Jadi setiap orang misalkan udah punya label sendiri, udah punya online shop sendiri, tapi nggak punya penjahitnya untuk jahit label, atau nggak punya penjahit untuk jahit kerudungnya, atau misalkan juga kendalanya di nggak tahu supplier di mana sih kain yang murah itu, atau terkendala nggak bisa pergi untuk hunting, cari-cari kain, cari bahan, cari benang, ataupun model hijab yang terbaru itu yang seperti apa sih yang cocok untuk dijual saat ini. Nah, solusinya ada di kita, di Teman Bisnis Hijab. Kita berusaha untuk meluncurkan produk-produk terbaru, dan insya Allah untuk stoknya kita selalu restock untuk barang-barang yang memang betul-betul laku banget di pasaran dan lagi rame. Lalu di Teman Bisnis Hijab juga tidak hanya hijab yang dijual, tapi ada juga produk seperti baju, celana. Kita baru sih sebetulnya untuk produk baju dan celana ini baru dibuat sekitar 3 bulan, kalau nggak salah, sekitar 3 bulan yang lalu kita baru masuk ke baju. Dulunya itu kita memang pure hijab, dan dulunya memang cuma 2 produk. Sekarang lumayan ada sekitar 55 jenis produk yang bisa teman-teman jual ulang di rebranding kalian gitu. Gitu, Pak. Kalau ada yang mau lihat stoknya misalkan, boleh ini As tunjukin ya, Pak. Itu ini lampunya nyalain As lampunya. Oh iya. Sebentar, Pak. As ini di mana? Di rumah bukan? Iya, di rumah. Oh, oke. Rumah sekaligus showroom sekaligus gudang. Iya. Jadi ada 2 lantai. Yang lantai pertamanya memang buat gudang. Ini gudang barang-barang kita. Ini juga masih ada di belakang. Yang ini masih kosong. Ini barang-barang kita. Gitu. Jadi buat teman-teman yang gimana, Pak? Kasih tahu price range-nya berapa? Price list-nya mulai dari 2.500 sampai 199.000. Apaan tuh 2.500? Kaos tangan? Ikat rambut. Oh, ikat rambut. Ikat rambut. Iya, kita juga jual aksesorisnya, ikat
ikat rambut, terus pin botol buat simpan jarum pentul gitu. Gitu, Pak. Oke. Jadi kalau yang nggak masih terkendala modal, tapi mau jual rebranding, mau punya brand sendiri, bisa dibeli minimal 10 pieces aja, udah dapat 10, bisa dijual kembali dan di rebranding itu bisa dipasang label lagi di sini dan di repacking. Jadi nantinya tinggal siap kirim aja. Bisa juga dropship, bisa beli kalau yang misalkan mau tahu dulu kualitasnya bisa beli eceran dulu via Shopee teman bisnis hijab ataupun di admin WhatsApp gitu. Oke, coba kita lihat Shopee-nya. Shopee-nya ada di Teman bisnis di hijab. teman bisnis hijab Bitly. Coba kita lihat ya, Shopee. Eh, price list ya, di mana? Yang price list atau yang custom atau yang dropship? Untuk price list kalau grosir itu bisa dilihatnya cuma langsung di ini sih Pak, ada di link bio Instagram yang teman bisnis hijab, ada link tinggal klik itu nanti ada price list. Kalau di Shopee itu untuk pembelian ecer, bukan yang Oke, grosir. nih guys, ini pasmina apa nih? Instant Jersey jersey. instan. Harganya 50.000 laku udah laku 2.200. Wow, banyak banget. As. Sebetulnya lebih banyak yang beli di WhatsApp sih Pak Oke. daripada di Shopee. Kenapa di WhatsApp lebih banyak? Karena kalau di WhatsApp kan kita bisa pembelian grosir. Kalau di Hmm. Shopee itu cuman pembelian ecer. Jadi di teman bisnis hijab itu ada tingkatan harga. Tingkatan harganya yang pertama yang paling mahal itu ecer atau satuan. Lalu yang kedua grosir, grosir minimal 10. Lalu ada juga grosir minimal 100. Lalu lebih murah lagi kalau beli 500. 500 pieces. Iya, Oke. As, ini ada yang minta nomor WA-nya tuh langsung dari Surabaya tuh. Gimana tuh, As? Ditulis saja di bawah boleh Pak. diketik. Nomor WhatsApp. Mm-mm. Oke, teman-teman. Nah, kalau mau jadi tadi ya grosir gitu, kira-kira marginnya berapa tuh, As? 2470. Gimana Pak? Marginnya berapa tuh? Kalau misalnya mereka mau jadi grosir, marginnya berapa? Kira-kira buat Kalau buat teman-teman. kalau margin itu ditentukan sama reseller AA sendiri sih. Jadi mereka bebas mau jual berapapun. Misalkan kayak pasmina jersey instan yang tadi Bapak tunjukin, itu ada yang jual sampai satu piecesnya 150.000. Padahal beli di Wow, AAS kalau grosir minimal 10 itu cuman harganya 35.000. Tapi dijual oke. 150.000 dan laku Tapi keras. dan mereka pakai branding sendiri nggak? Iya, pakai branding sendiri. Mesennya di AAS juga nggak nama brandnya itu, mereknya? Kalau labelnya sendiri mereka buat sendiri, cuman mereka kirim ke kita, terus kita bantuin jahit gitu. Oke. Nah, sebelum saya move ke Putri, As, boleh nggak saya tahu penjualan bulan lalu itu kira-kira berapa omsetnya? Omset bulan lalu. As lihat dulu ya Pak. Wih, Bulan bulan Januari. Januari. Bentar, Pak. Pakai aplikasi, As. Iya, pakai aplikasi. Aplikasinya apa? Zahir atau Okegan atau apa? Pakai Olsera. Allsera, oke.
Kayak Allsera Office. Oke, teman-teman. Belum kelihatan nomornya, As. Udah dipencet belum? Udah kekirim, tapi belum harus disematkan ya Pak, biar nggak hilang. Kok saya juga belum lihat loh, As. Atau enggak saya yang ketik deh. Berapa tuh? Boleh Pak. Nomor adminnya aja. Ah, 081 ah, 111 081 111 2470. 2470. Oke, tuh nomornya. Januari. Bulan Januari. Omset bulan Januari masih kecil sih Pak. Kalau Januari Berapa? 440-an. 440 440-an juta. juta. Ya, 440 juta satu bulan Iya. ya Januari. Kalau Desember? Kalau Desember Desember masih mendekati itu sih. Hampir 500. Hampir 500 juta. Satu lagi ya, November. Biar tahu trennya. November biasanya kalau orang untuk dijual kembali itu ada yang belinya 1 bulan sebelum biasanya Pak. Misalkan buat dijual bulan Januari, belinya mereka nyetok di bulan Desember. Oke. Ntar Pak masih loading. Oh, oke. Berarti banyak itu transaksinya kalau loading berdetik-detik gitu. Nah, sambil nunggu. Itu number of transaction sebulan tuh kira-kira berapa? Kurang lebih di rata-rata di 500 sih biasanya. 500 transaksi ya, bukan piece kan? 500 Oh, transaksi. transaksinya. Kalau Mm-mm. transaksinya lebih 1 bulan bisa lebih dari 1.000 Pak. Hmm. Bisa lebih dari 1.000 berarti Enggak, 2 bulan ke- ini Januari Februari berarti 1 bulan 500. oh iya, Kurang ya lebih ya cocok. bisa kurang. Cocok berarti karena angka pieces sama transaksi itu harusnya piecesnya lebih besar atau minimal sama dengan nomor atau jumlah transaksi. Oke, November lebih atas atau lebih bawah dari Desember? November lebih bawah. Oke, oke, luar biasa ya. Congratulations buat Aas. Waktu saya mau tanya nih, waktu di Envoy omsetnya berapa As? Waktu di Envoy itu bisnisnya bukan yang ini, sebetulnya yang retail, namanya Alimaki Hijab. Dulu itu target terbesarnya 40 juta. Tercapai nggak As? Tercapai, Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Berarti sekarang bisnisnya artinya udah hampir 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat dari Amin, Insya Allah. waktu lulus. Masya Allah, keren, Hmm. keren, Amin. keren. Thank you, As. Iya, Pak. Putri, Sama-sama. giliran Putri nih. Ayo, promosi Iya, abis-abisan. Pak. Gaspol Remblong. Eh, jadi usaha yang Putri jalanin tuh di bidang florist dan gift shop. Jadi Putri tuh jual buket, terus karangan bunga. Ini salah satu contohnya Pak. Ini buket bunga. Tapi ya jenis bunga yang Putri pakai tuh jenis bunga dried flowers sama preserved flowers. Jadi si bunganya tuh bisa tahan 3 sampai 4 tahun. Tapi ini tuh jenis bunga asli ya Pak. Bukan bunga Hmm, palsu gitu. Nah, selain itu tuh Putri bikin
karangan bunga juga di frame kayak gini. Jadi kombinasi sama ilustrasi wajah gitu, Pak. Oke, yang Jadi itu barusan saya liatin. Oke. cocok buat acara wisuda, ulang tahun, anniversary, atau pernikahan, atau acara apapun itu yang buat ngapresiasi orang-orang terkasih kalian gitu. Siapa tahu kalian lagi cari hadiah, bisa langsung kontak aloeflora.id dan ada linknya di Instagramnya gitu. Kalau Gitu, Pak. calon yang terkasih boleh nggak? Belum jadi Boleh, Pak. terkasih tapi oh, iya, calon Biar calon tersampaikan, yang Pak. terkasih. Iya, biar tersampaikan. Oke, keren, keren. Oke, harganya berapaan tuh, Put? Harganya tuh variatif sih, Pak. Ada yang paling murah tuh ini. Jadi mini bouquet. Harganya tuh 55.000, Pak. Paling murahnya ini gitu. Oke, itu belinya di mana? Tergantung sama ukuran juga. Beli apanya, Pak? Kalau mau beli itunya, Ada di produknya. Shopee, ada di Mosello. Bisa langsung kontak juga ke WhatsApp atau Instagram, Pak. Oke, Mosello. Namanya Aloe Flora. aloeflora.id. Aloeflora.id. Oke, ini aku udah buka Shopee-nya. Oke. Kalau traffic paling besar dari mana, Put? Apanya, Pak? Kalau traffic atau pembelian terbesar itu adanya dari mana? Dari Shopee, Mosello, WhatsApp, atau yang lain? Banyaknya tuh di WhatsApp sih, Pak. Dari Instagram beralih ke WhatsApp gitu. Oke, oke. Oke. Kalau ada yang mau kerja sama gimana, Put? Mungkin bisa diobrolin dulu, Pak. Paling sekarang Tapi, Putri baru nerimanya collab-collab gitu sih, Pak. Collab sama oke, sketsa gambar kayak gitu. oke, oke. Kalau mau di kota lain bisa nggak, Put? Di kota lain buka usahanya, Pak, atau gimana? Jadi misalnya ada orang dari Surabaya gitu, kayak Bumai dari Surabaya, dia di OKOC DC gitu ya, distribution center, dia bilang, saya mau dong collab sama Aloe Floris atau Flora. Itu tapi buat pasar di Surabaya, Jawa Timur bisa nggak? Oh, bisa, Pak, tapi produksinya dari sini paling dikirim gitu barangnya ke sana gitu. Oke, jadi memungkinkan ya. Iya, Pak. Oke, keren. Ada lagi yang mau dipromosikan? Udah sih, Pak, sejauh ini. Oke, Bisa langsung kontak aja nah, gitu kalau lagi cari hadiah apapun itu gitu. oke. Jadi mau tanya sebelum saya beralih ke pertanyaan lain, dari pengalaman itu penjualan tertinggi itu di bulan apa? Put? Penjualan tertinggi itu waktu lagi Idul Fitri tahun kemarin, Pak. Karena banyak yang cari parcel sama hampers gitu. Cuma sayangnya di tahun kemarin tuh kan Putri belum ada modal lebih ya, Pak ya. Jadi si customernya tuh nggak kebagian produknya karena Putri nggak ada stok barang-barangnya gitu. Jadi hambatannya dari waktu itu masih di modal sih Pak sampai sekarang gitu. Karena bisnisnya masih kecil banget. Oke. Ini sesama Bandung itu tadi yang omsetnya hampir setengah M itu kayaknya bisa memberikan nasihat-nasihat deh. Gimana Iya boleh Kak. caranya? Udah kenal belum sebelumnya AA sama Putri? Belum Belum Pak. ya, Baru tahu. baru Gila. ketemu. Iya, Padahal iya, sesama salam kenal Kak. envoy. Ya, Ya, nanti tukeran ya, tukeran nomor telepon atau ke Mbak Winnie supaya nanti Putri bisa tanya-tanya nih sama Kak Aas, Envoy 10 itu
karena tatap muka itu lebih menyenangkan nggak sih dari Envoy 13 yang semuanya lewat layar? Online. Heeh. Pastinya, Pak, lebih menyenangkan. Kalau- Ini udah ngabibita aja nih, belum udah ngabibita. Ya, Iya, nanti nanti kalau soal modal itu belajar dari Kak As ya, Putri ya, atau Iya, bisa Pak. tanya Siap. atau bisa tanya langsung ke saya juga. Tapi nanti begitu tanya ke saya mau jawabnya gampang. Udah kontak Kak As belum gitu. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, saya belum lama lalu ya, kira-kira awal akhir Januari, awal Februari itu saya kayak kumpul-kumpul gitu di Jalan Riau. Jalan Riau di apa tuh nama tempatnya? Kok lupa di pojokan tuh. Ada yang lihat nggak postingannya? Sama teman-teman Envoy. Sama Nenden. Heeh. Waktu itu Putri nggak bisa datang, Pak, karena lagi sakit. Oh, oke oke. Tempatnya apa namanya? Ingat nggak? Eh, Jalan Pramuka, bukan, Pak, kalau nggak salah? Iya Atau Taman betul. Pramuka? Taman Pramuka atau Jalan Riau. Hmm, nama tempatnya coba. Saya pengen tahu. Aas dengar nggak beritanya itu? belum. Kalau Taman Pramuka dulu AS waktu Japri ya, Pak. Oke. Oh jadi Di Aas Taman sempat Pramuka. sempat ikut Sempat Japri Japri. juga. Ya, Setelah Envoy atau sebelum? sebelum. Dulu soalnya Hmm. daftar Envoy tapi belum lolos. Jadi ikutannya Japri. Oh, untung daftar lagi. Sekarang Iya, bisa Pak. cerita deh tuh. Tunggu. Kok saya lupa ya namanya? Padahal tuh tempat 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 yang happening banget tuh. Oke, sip. Loh, berarti, nah, saya mau tanya lagi nih. Envoy sekarang punya ketua alumni yang baru, udah pada tahu belum? Belum. Belum, Pak. Allahu Akbar. Nah, saya seneng nih dikasih tahu begitu soalnya mereka lagi ngumpul-ngumpulin tuh, ngumpul-ngumpulin gimana caranya supaya supaya semuanya tergabung dan terinformasi. Soalnya kalau nggak dapat infonya juga kan, gimana tuh? Berat ya. Soalnya jadi nggak ada tadi tuh, nggak ada apa? Nggak ada kolaborasi. Oke. Nah, sekarang nih, sekarang pertanyaan berikutnya. Silakan tanya apa aja ke saya. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya minta Putri yang jawab. Dan sebaliknya. Boleh, Pak. Oke, silakan. AAS Ya, gimana, Pak? mau tanya, Pak. Di Putri putus-putus. Oh, oke. Put, sekarang saatnya nanyanya ke saya. Tadi saya nanya ke Putri sama Aas kan. Sekarang nanyanya ke saya. Oke, dimulai dari Aas. Boleh. Nama Gini, tempatnya Pak. Garland. Nama tempatnya Garland. Garland. Garland Social House. Oke, Garland Social House. Itu di Jalan Riau. Jalan Riau nomor 187. Oke, nanti Putri bilang sama Nenden untuk undang Aas juga ya ke WA grupnya. Oh iya, Pak. Oke? Iya, Pak. Oh, oke, silakan As. Ini, Pak. Mau dikasih tips aja dari Bapak. Gimana cara kita menganalisis bisnis kita itu eh, cuma sampai di situ aja dan nggak bisa berkembang lagi, atau bisnis itu masih sebetulnya masih bisa berkembang. Gimana sih cara membedakan kondisi-kondisinya gitu? Oke, Apakah masih bisa dijalankan atau masih bisa dijalankan belum maksimal
atau udah gak bisa dimajuin lagi gitu, Pak. Oke. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya tahu bahwa bisnis ini masih bisa dikembangin atau enggak gitu ya. Tuh. Oke. Jawabannya agak panjang dikit aja ya. Dikit agak panjang. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh banget. Yang besar-besarnya nih ya. Ada 3 di dalam setiap usaha. 1, ada operation. Itu termasuk produksi, delivery, dan seterusnya ya. Itu ada. Nomor 2, ada keuangan. Nah, operation ini termasuk manusianya. Pokoknya segala sesuatu untuk mendeliver produk atau jasa itu masuknya ke operation. Nomor 2, ada keuangannya. Ya, keuangan mulai dari ketersediaan dana, tadi yang pertanyaannya Putri, sama gimana kita merekam semuanya, dan pengeluaran kita seperti apa, expenses, termasuk pajak dan seterusnya. Ketiga, sisi pasarnya. Pasarnya itu suka nggak dengan produk atau jasa kita? Atau jualannya bagus nggak? Ya, jadi 3 besar ini ya. 3 besar. Ini waktu saya ngobrol sama beberapa minggu lalu, ini sama anak Bandung juga, ex-UPI juga. Dan kemarin datang tuh di Garland. Dia punya digital marketing. Dia justru yang bilang sama saya, ini ada 3 ini yang saya lihat di orang-orang yang mau make saya sebagai jasa digital marketing. Terus dia bilang, kalau ada garis bawahnya tuh, omset minimal 100 juta dia handle. Kalau di bawah 100 juta harus dibetulin dulu antara pasar, operation, sama keuangannya. Itu harus diperbaiki dulu. Nah, kalau pernah di Envoy atau di mana gitu pernah dengar nggak bahwa ada life cycle? Life cycle itu apa ya? Siklus hidup dari usaha. Ada lahir, remaja, terus dewasa, terus ada turun, decline. Pernah dengar nggak? Nah, itu kalau sudah di tahap maturity atau udah di puncaknya itu, kelihatan bahwa omsetnya segitu-segitu aja. Atau marginnya segitu-segitu aja. Nah, apa yang terjadi kalau marginnya segitu-segitu aja? Kita harus lihat apakah kita punya inovasi baru atau enggak. Inovasinya terhadap apa? Enggak melulu produk. Kalau tadi AAS produknya dari 2 jadi sekarang 50 ya, kira-kira ya. Ya. Nah, itu namanya inovasi di sisi produk. Dan inovasi di sisi produk ini diterima oleh pasarnya dengan 500-an kira-kira ya, 500-an pieces laku atau 500 transaksi per bulan. Nah, artinya sudah ada ketersambungan antara produk sama pasar. Namanya itu yang waktu itu ngobrol di Mentas. Mentas tuh acara, kalau ini kan ngobras. Mentas tuh mentoring tuntas. Itu yang ketiga atau keempat gitu ya. Nanti dilihat aja di feed saya ya. Nah, dia bilang namanya ada product fit to market. Nah, kalau product fit to market artinya apa? Jualnya gampang. Ditawarin ke lingkaran terdekat, laku. Di lingkaran yang jauh, laku. Di orang yang belum kenal sama sekali, laku gitu ya. Nggak susah untuk ngajarin mereka, ini produknya buat ini, segala macam. Itu namanya produk fit to marketnya udah ada. Nah, kalau kita udah sampai maturity atau kita bilang, kok dari bulan ke bulan segini aja, misalnya contohnya 500 saja.
Nah, berarti kita udah mulai harus mikirin, oh ini harus ada inovasi baru supaya grafiknya bisa naik lagi. Kalau grafiknya naik lagi, itu bisa mulai dari produk. Tetapi kalau misalnya produknya baru, gitu ya, berarti operasionalnya itu harus menyesuaikan. Nah, ini siap nggak sumber dayanya? Dari keuangannya juga siap atau enggak? Ya, jadi lihat 3 hal itu, apa yang bisa diinovasi. Jadi inovasi itu bukan melulu produk ya. Proses juga inovasi Ya. bisa. Bisnis model atau cara kita bekerja sama dan mendatangkan penghasilan itu juga bisa diinovasikan. Nah, kalau udah istilahnya stagnan ya, itu ketahuan kok. Ya, dari apa? Dari omset aja. Segitu-segitu aja. Atau kalau mau lebih sederhana lagi, orang yang beli dia lagi. Atau kalau bahasa Betawinya apa? 4L. 4L itu apa? Lu lagi ya Pak. Nah, itu dia tuh. Lu lagi, lu lagi. Ya, kalau kalau kita stagnan di area nomor jumlah orang yang beli. Nah, artinya apa? Ya, artinya penetrasi atau informasi kita yang kita lempar ke market, pasar itu segitu-segitu aja. Gitu kira-kira. Cukup gak, As? Apa mau lagi tambah? Pakai Iya, telur cukup biar sih. spesial. Ini Pak, kalau cara misalkan kita lihatnya dari omset, yang sehatnya itu lihat omsetnya itu dari misalkan setiap bulannya itu 500, 600, balik lagi 400, itu samanya itu yang sehat, omsetnya yang sama itu berapa bulan gitu, atau dalam misalkan setahun, 2 tahun Nah, yang bagusnya. kalau yang kalau buat usahanya AAS ya, buat usahanya AAS itu nggak ada angka yang pas. Contoh Rabani, Rabani sebulan bisa berapa? Ratus, ratus, ratus apa? Miliar. Miliar. Heeh. Jadi ratusnya sama, tapi yang 1 juta, Belum yang ada satu miliar. miliarnya. Heeh. Nah, gitu ya. Jadi kita harus lihat antara 3 itu, operasionalnya kuat atau enggak, cukup enggak untuk menampung produk yang baru atau inovasi baru supaya bisa dijual ke pasar yang lebih luas atau pasar yang sama. Jadi produk yang baru. Nah, udah itu terus kita lihat juga keuangan kita, lihat kalau marginnya dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan itu single digit misalnya contoh, nah itu berarti ada yang perlu diperbaiki dari segi effectiveness sama efisiensi dari operasional kita. Karena kalau fashion itu harus double digit. Marginnya harus double digit. Net margin ya, net margin. Bukan gross margin. Nah, tahu kan bedanya ya? Oke. Oke. Ada lagi, As? Udah cukup Pak. Cukup. Giliran Oke. Putri. Putri, Terima kasih Pak. Paling Pak Putri sama-sama. izin bertanya, bagaimana ya Pak cara menghadapi gitu tawaran untuk orang menanam modal di usaha Putri gitu Pak? Karena Putri tuh masih awam banget sama obrolan kayak gitu gitu, belum paham juga gitu. Oke. Kalau As kan udah berkeluarga ya, As ya? Udah Pak. Oke. Nah, kalau orang mau bermitra di bisnis, itu saya sebutnya jodoh dalam bisnis. Jadi nggak sekedar taruh uang. Nah, kalau ditanya jodoh dalam bisnis tuh gimana sih? Emang beda? Nah, tadi saya tanya, udah berkeluarga belum, As? Udah. Nah, jodoh dalam bisnis itu punya kesamaan dengan jodoh dalam hidup. Misalnya contoh, kalau jodoh dalam hidup itu pengennya selama-lamanya ya, sampai sampai wafat lah gitu.
Nah, jodoh dalam bisnis pengennya sampai kapan? Pengennya juga manjang gitu ya, manjang. Bukan manjam ya. Kalau manjam itu makan pinjaman. Manjang. Ya, manjang sampai kapan? Sampai turun-temurun sekalipun. Ya, jadi kita sebagai foundernya itu udah kasih ke generasi-generasi berikutnya atau bahkan kita udah jual. Yang penting usahanya bisa manfaat buat banyak orang. Nah, jadi ta'arufnya harus benar. Put. Dan ta'arufnya itu nggak boleh ngomongin soal apa coba. Pertama, ini kalau saya invest, terus nanti bulan pertama Untungnya. saya minta sekian rupiah. Nah, terus kita juga sebagai yang punya usahanya bilang, kalau sebulan itu untungnya sekian. Jadi ngomonginnya bisnis saja. Nah, kalau saya selalu menganjurkan ta'arufnya harus dari mana tuh? Sini nih, dari sini. Dari hati. Ah, Berarti soalnya harus sama yang bener-bener klop gitu ya, Pak? betul. Taunya gimana klop atau enggak dari mana? Pertama harus ngobrol gitu ya, ngobrol. Ya kalau nggak bisa diraba-raba, tanya aja langsung. Tujuannya mau bermitra apa sih? Gitu. Ya, kalau tujuannya kira-kira mirip gitu, terus udah tahu tujuannya, terus untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira harus nilai-nilai seperti apa? Nilai-nilai luhur maksudnya. Nilai-nilai luhur seperti apa yang harus dianut? Nah itu harus diomongin. Udah itu terus baru nanti bicara mengenai bisnisnya. Nanti bagaimana mengelola usahanya gimana. Jadi yang ada di sininya itu harus sambung dulu. Coba tanya Mas, jodoh dalam hidupnya hatena nyambung atau ente? Waktu sebelum bilang ya gitu. Pasti Gimana harus As? nyambung, Pak. Nah, Pastinya harus itu dia. nyambung. Nah, itu dia. Itu yang terpenting. Nah, kalau di bahasa perbankan sebutannya adalah mereka lihat karakter dari yang mau minjem duit. Kalau dari bank nih, dari bank. Jadi dilihat dulu karakternya. Taunya karakter gimana? Bisa nggak ditanya ke orangnya? Ya bisa iya, bisa enggak. Tapi yang paling gampang nanyanya dari mana? Referensi, terutama lingkungan terdekat. Sama lah persis. Kalau ta'aruf itu kan ta'aruf ke keluarganya ya. Betul nggak, As? Betul. Karena kalau ditanya, Betul kayaknya. kamu ini jujur apa enggak? Iya pasti jujur jawabannya. Gitu kan. Jawab. Tapi nanyanya jangan itu kalau sesama mahasiswa tanya biasa makan di mana kamu gitu. Oh di warung A. Tanya di warung A. Bu warung, ini bulan lalu ngutang berapa dibayar nggak gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi itu contoh sederhana dan contoh yang agak kurang halus gitu ya. Tetapi kira-kira gitu deh. Nah, nanti kalau udah nyambung, tujuannya sama, cara untuk mencapai tujuannya mirip-mirip, nilai-nilai luhur yang harus dianut itu juga mirip-mirip, baru bicara mengenai tentang bisnis untuk berinvestasi. Kalau nggak gitu bisa juga nggak? Ada juga yang begitu, yang langsung pokoknya duit aja ya. Karena apa? Kalau duit, misalnya kalau dia hanya mikirin duit berarti ya kita udah kayak contoh apa ya? Kayak convenience store gitu, kayak minimarket gitu. Itu kan ada di mana-mana tuh ya. Ada di mana-mana ada merek apa aja kan ada tuh ya kelihatan. Nah itu dia nggak harus nyambung dulu hatinya. Karena apa? Karena udah sistem. Ya yang jalannya udah sistem. Udah bisa. Sistem itu bukan berarti teknologi komputer dan seterusnya, software dan seterusnya. Enggak, itu bagian dari itu. Jadi sistemnya alurnya tuh udah jelas. Ya, jadi udah orang lain gitu. Yang kerja manajernya, manajer sambung dengan calon owner dari
minimarket dan seterusnya, terus lihat angkanya berapa dan seterusnya. Jadi menguntungkan nggak satu sama lain. Kalau menguntungkan baru jalan. Ya. Nah, investasi juga sama seperti itu. Jadi yang penting hatinya sambung, baru Iya, Pak. kemudian kita mikirin bisnis. Gitu ya. Jadi harus sabar, jangan pengen buru-buru puluh-puluh juta, ratus-ratus juta, MM-an gitu. Pokoknya yang penting lihat aja dulu, bisa nggak kerjasama, ya, terus gimana dia pola transaksinya dan seterusnya. Gitu, Put. Kira-kira ngejawab nggak, Iya, Put? Pak. Iya, Pak. Saya Nah, ingin bertanya lagi, Pak. boleh, boleh. Kira-kira kapan sih Pak waktu yang tepat misalkan Putri itu membutuhkan investor gitu. Tapi emang saat ini tuh Putri emang masih dibingungin sama modalnya sih Pak. Oke. Nah, kapan? Kapannya itu sebenarnya ya. Nah, ini. Tapi sebelum sampai ke kapannya, saya ngomong sedikit. Ini kita udah 1 menit lewat, jadi saya rangkum terus nanti masing-masing cerita atau nyampein kalimat penutup ya. Nah, mulai dari Aas. Nah, jadi hmm, investor itu nggak melulu soal uang. Investor terpenting apa ya? Pokoknya yang deh ya, itu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Kita tuangkan waktu kita. Waktu itu nggak kebeli lah pokoknya ya. Waktu udah itu terus kita tuangkan keringat, pemikiran, ya, baru kemudian uang. Nah, jadi kalau ada orang masuk urusan cuman investor uang, terutama itu ngitungnya jangan serta-merta hanya urusan uangnya. Jadi ada material, ada non material. Yang non materialnya apa? Tadi kita yang memulai usahanya, idenya dari kita, udah itu terus kita yang duluan meluangkan waktu, kita yang bersusah payah di awal itu memikirkannya, kita yang mengoperasikannya dan seterusnya. Ya, jadi investor yang cuma bawa duit itu menurut saya nggak boleh misalnya gini, Put, kamu bawa masuk berapa nih kira-kira? Oh ya 10 juta. Saya masuk bawa 20 juta. Jadi kamu cuma tinggal sepertiga ya. Nah itu berarti hatinya nggak nyambung. Yang nyambung tuh adalah dia pengen bisnisnya aja. Ya, jadi dia menghitung uangnya dia itu seolah-olah sama dengan yang sudah dituangkan, diinvestasikan oleh Putri ke dalam usaha ini. Nah, menurut saya itu bukan tipe investor yang ngerti. Nah, itu jadi udah mulai bisa dipilah-pilah ya. Ya, mulai dipilah-pilah. Tapi kalau dari awal dia bilang gini, saya ada uang kelebihan sekian. Saya pengen kerjasama. Kalau kerjasama artinya ada untung, ada rugi. Rugi. Jadi untung dibagi, rugi juga dibagi. Jangan investor itu datang cuma pengennya untung aja, kalau rugi nggak mau tahu. Nah ini adalah nilai-nilai luhur yang harus dilihat kalau kita mau bermitra. Nah kalau begitu rugi terus semuanya kabur gitu ya, nah itu artinya bukan mitra yang tadi diomongin sama Aas bahwa pengennya seumur hidup gitu. Nyaah seumur hidup, nah, gitu ya. Nah itu bukan seperti itu. Nah itu bicara investor. Nah kapan kapan itu bisa dari awal sekalipun kalau nemu yang seperti itu. Ya, jadi kalau nemu seperti itu dari awal bareng-bareng. Kenapa? Karena kita usaha itu adalah gotong royong. Kenapa? Nggak mungkin ada satu orang keuangan jago,
jualan jago, operasional jago, mengelola orang jago, dan seterusnya. Pasti ini ada keahlian macam-macam orang. Dan kalau ini dijadiin satu, baru itu namanya usaha berjamaah, bermitra. Dan kalau kita berjamaah bermitra, pasti berkahnya berlipat. Setiap orang punya pohon rezekinya masing-masing waktu mereka datang untuk usaha ini. Ya, jadi kalau ditanya kendala, kalau industri fashion ya, seperti AAS, dia bisa sama-sama dengan suppliernya, ada tempo-tempoannya gitu. Saya jahitin bahannya, tapi nanti bahannya kasih tempo ya, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Kalau AAS tunai apa tempo? Kalau sampai saat ini tunai. Kalau belum Nah, berani kalau tempo. hmm. Nah, kalau mau gedein lagi, mulai bicara sama suppliernya. Eh, saya punya rencana seperti ini. Nah, Iya. rencana ini kita kira-kira bisa eksplorasi bersama nggak? Jadi usahanya bukan cuma punya A sama suami gitu, tapi udah mulai meluaskan kepada supplier yang selama ini udah menyuplai selama beberapa waktu ke belakang gitu ya, dan udah tumbuh bareng. Nah, itu bisa dieksplor. Itu calon investor. Jadi supplier itu selalu calon investor yang terbaik. Kenapa? Karena dia udah tahu pola kita ya. Pola kita bayar, pola kita ordernya kapan, pesennya kapan, dan seterusnya. Nah, terus reseller atau distributor atau marketer itu juga menjadi potensial mitra juga. Kenapa? Karena dia udah lebih kenal karakter kita daripada orang yang sama sekali baru. Atau lingkungan terdekat kita, keluarga, tetangga, teman lama. Ya, dia udah tahu karakter kita. Sehingga pertanyaannya nggak aneh-aneh, kontraknya juga nggak aneh-aneh. Dan ingat, semuanya harus tertulis dengan saksi. Kenapa? Karena di Quran udah ngomong begitu, Al-Baqarah 282. Kalau kita nggak tertulis, nggak pakai saksi, tunggu aja nih, tunggu aja kerugiannya gitu. Kenapa? Karena kita udah nggak taat istilahnya terhadap apa yang ditulis di Quran. Kira-kira gitu, Put. Menjawab nggak, Put? Alhamdulillah menjawab, Pak. Terima Oh, kasih banyak, Pak. Masya Allah. Oke, karena ini udah lewat 7 menit, orang-orang udah mau siap-siap mau tidur. Kita langsung ke kata-kata penutup ya, kalimat penutup dari Aas. Ada Kalimat yang penutup. bilang halo Mbak Aas, Erni Widya. Ada yang bilang halo katanya. Kesini nggak masuk, Pak. Oh, masa? Hmm, kok kok begitu? Tunggu dulu. Saya lagi scroll-scroll ke bawah nih. Dari tadi ternyata nggak automatic scrolling. Marinai. Marinai siapa tuh? Fansnya Aas kali. Oh, teman-teman teman TKA. Wih, Teman dari TK. Romario Basta. Perbincangan yang sangat memotivasikan. Nah, terima kasih sama-sama. Masya Allah. Oke, As. Kalimat penutup As. 1 menit. Kalimat penutup dari AAS, terutama buat para wanita, para cewek-cewek, anak muda, semuanya jangan pernah nyerah kalau lagi bangun usaha. Kalau jatuh namanya usaha pasti ada jatuhnya. Tapi kalau kitanya emang bersungguh-sungguh pasti ada naiknya juga. Insya Allah kita barengin dengan doa, doa dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Terutama untuk para cewek-cewek, mau yang belum nikah, lagi mahasiswa ataupun udah nikah, ibu-ibu apalagi yang banyak kebutuhannya, jangan malu untuk usaha atau bisnis atau dagang. Kalau di masyarakat umum lebih 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 familiarnya dah dengan dagang. Cuman dengan pasang status di semua sosial media kita aja bisa menghasilkan uang gitu. Semua sosial media yang kita punya itu sebetulnya
bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. HP kita nggak cuman buat dipakai untuk stalking mantan masa lalu atau teman-teman buat banding-bandingin hidup kita. Sebetulnya bukan buat itu ya. HP kita tuh sangat bermanfaat dan bisa menghasilkan jauh lebih banyak dari harga yang kita keluarkan untuk beli HP itu. Jadi jangan malu untuk usaha dan jangan pantang menyerah. Semuanya pasti punya jalan masing-masing untuk dapat kesuksesannya masing-masing ya Pak. Terus buat yang baru mulai bisnis, juga jangan pernah minder sama orang yang bisnisnya udah gede-gede banget. Karena As juga sama masih merintis karena bisnis ini itu baru mau jalan 2 tahun. Masih jauh banget perbandingannya sama orang-orang. As juga masih merintis dan masih berusaha buat ngasih manfaat lagi yang lebih banyak buat diri sendiri, buat keluarga, buat teman-teman, buat orang sekitar dan orang-orang yang butuh lapangan kerja. Semoga bisa tercapai. Amin. Amin ya Itu aja rabbal dari As. alamin. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, kabulkanlah doanya Aas. Amin. Amin. Ini ada orang Bandung nih, merchandise rumah Dilan, keren, luar biasa, mudah berkaya. Hayo Bu, connect sama Aas sama Putri buat di sekolah tingginya. Ini di sekolah tinggi di Dago tuh, apa sekolah tingginya? Sekolah di Dago, yang depannya Sheraton, ada yang inget nggak? Suka jalan-jalan nggak? Enggak. Aduh, ini panutan banget di rumah terus berarti. Oke, terima kasih. Ayo Putri, kalimat penutup. Kalau dari Putri, kita tuh kalau mau berani untuk berusaha tuh berarti kita harus mau berusaha terus-terusan gitu. Jadi kan kalau berusaha tuh pasti harus selalu berusaha. Jadi mau kita capek, mau kita sakit, kita harus tetap berusaha terus gitu. Dan kalau kita mau ngerasain hasilnya, ya kita harus terus berusaha gitu. Kalau kita masih belum ngerasa mana ya hasilnya, itu tuh bukan berarti kita nggak nemuin hasilnya, tapi usaha kita yang belum kenceng gitu. Dan dari Putri harus terus semangat dan kita harus selalu gali potensi dalam diri kita. Dan apa ya, kalau kalian punya hobi, dalemin hobi kalian gitu, karena pekerjaan yang menyenangkan yaitu hobi yang dibayar gitu Pak. Keren, mantap. Berusaha terus dengan cara terus berusaha. Itu kira-kira ya. Wow, keren. Ini dari Poltekesos. As, di Poltekesos itu mereka kan kesejahteraan sosial atau basically social welfare gitu. Kemarin saya pernah sharing di sana, terus nanya, gimana caranya supaya bisa usaha terus berkembang usahanya. Nah, tadi persis nyambung dengan yang tadi Aas bilang, bahwa orang yang pengen jualan tapi nggak punya waktu ini, nggak punya waktu itu, nggak punya keahlian ini, nggak punya keahlian itu, tinggal ambil terus bikin brand sendiri. Kalau mau, kalau nggak usah pakai merek sendiri juga bisa. Gitu ya. Jadi silahkan lanjut dengan ini nih, merchandise rumah Dilan. Oke, hatur nuhun udah mampir ke sini. Ini udah lewat 14 menit. Udah hampir 75 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya nih dari Romario Basta. Amin. Sehat terus Pak Uno. Terima kasih. Oh ya, dari Aceh Tengah. Masya Allah. Tunggu. Yang dari Aceh Tengah siapa tadi? Oh, itu Yadi Suryadi. Yadi Suyadi. Sorry. Dari Aceh Tengah. Masya Allah. Makasih ya semuanya. Terima kasih As. Terima kasih Putri. Sama-sama Pak, terima kasih juga Pak. Ya, terima kasih juga Pak. Ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Oke, thank you teman-teman. Ini tadi udah bincang-bincang ya, bincang-bincang nih. Wow, keren banget. Baru 2 tahun usahanya tapi udah 500 transaksi per bulan dan udah hampir 500 pieces juga terjual bahkan lebih. Terus omsetnya udah sekitar hampir 400, hampir 500 gitu ya. Ini usianya masih 26 tahun dan ini adalah lulusan angkatan ke-10 di 2019. Luar biasa dan ini bisa menjadikan contoh buat yang lainnya. Nah, tadi satu yang saya nggak bahas karena kehabisan waktu adalah gimana sih proses jatuh bangunnya atau cerita-cerita pahitnya. Nanti kan di ngobras selanjutnya mengenai cerita-cerita kepahitan teman-teman dalam berusaha. Kenapa? Karena di dalam setiap cerita pahit orang lain ada hikmahnya dan hikmahnya itu bisa kita ambil buat diri sendiri. Sekali lagi, terima kasih. Merchandise Rumah Dilan, terima kasih. Sehat selalu. Salam dari Waalaikumsalam kepada yang di Padang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.